Dijelaskan oleh Syekh di sini, fa ma'anil izzah, di antara makna-makna izzah adalah min ma'anil izzah, fa ma'anil izzah ats-tsalatsah kullaha kamilah lillahil azim. Makna izzah yang tiga semuanya sempurna bagi Allah yang Maha Agung. Yang pertama izzatul quwah, izzah kekuatannya, adalah adalu ala min alaiha min asma'ihi al-qawiyul matin. Yang menunjukkan kepada makna ini adalah nama Allah Ta'ala al-qawiyul matin, maha kuat, maha kokoh. Jadi izzah kuwah, perkasa kekuatannya. Wahya wasfuhul azim, dia adalah sifat Allah yang agung. Alladzi la tunsabu ilaihi quwwatul makhluqati, yang tidak dinasabkan kepada Allah Ta'ala kekuatan makhluk. Wa in adumat, meskipun besar. Allah berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah itu Maha Pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Wa qala wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum, katakan dia Maha Kuasa untuk membangkitkan atas kalian, untuk mengutus kepada kalian adaban, adab, min fauqikum, dari atas kalian, au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kalian, au yalbisakum syi'an, atau memakaikan kepada kalian berbagai macam adab, wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, dan mencicipkan sebagian kalian keburukan sebagian yang lainnya. Jadi Allah itu qadir ala kulli syai', ya. Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, adalah Allah terhadap segala sesuatu itu Maha mampu, muqtadira, qadir. Jadi qadir, muqtadir itu serupa. Innal muttaqina fi jannati wa nahar, sungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga-surga dan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di tempat kejujuran di sisi sang raja yang maha kuasa. Jadi makna izzah yang pertama adalah izzatul quwah, keperkasaan kekuatan. Berikutnya yang kedua izzatul imtina', keperkasaan pencegahan. Fa innahu wal ghani bidatihi, karena Allah itu maha kaya dengan zatnya. Fala yahtaju ila ahadin, maka tidak butuh kepada siapapun. Wala yablughul ibadu darrahu fayadurrunahu, dan hamba-hamba semuanya pun tidak bisa mencapai mudaratnya sehingga mereka memudarati Allah. Itu imtina' namanya, pencegahan. Allah tercegah dari segala kekurangan, Allah tercegah dari segala mudarat. Allah maha perkasa dengan pencegahannya. Wala nafa'ahu fayanfa'unahu, dan tidak, hamba-hamba pun tidak akan mencapai manfaat bagi Allah sehingga mereka memberi manfaat untuk Allah. Allah enggak butuh siapapun, Allah maha kaya. Bal huwa darun nafi' al-mu'til mani', bahkan Allah sendirilah yang memberi mudarat dan memberi manfaat, dan yang memberi dan yang menghalangi. Jadi keperkasaan imtina' itu maksudnya apa? Kekayaan Allah yang mutlak. Allah enggak butuh siapa-siapa, Allah enggak butuh apa-apa, dan siapapun tidak bisa membahayakan Allah. Itu makna izzatul imtina', keperkasaan pencegahan. Kemudian yang ketiga wa izzatul qahri wal ghalabah, izzah qahr dan ghalabah. Qahr itu memaksa, ghalabah mengalahkan. Jadi Allah perkasa dengan mengalahkan siapapun. Mengalahkan siapa? Likulil kainati, semua yang ada. Fahiya kullaha makhuratun lillah, maka semua yang ada
adalah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalah oleh Allah taala, khadi'ah patuh li adamatihi terhadap keagungannya, munqadatun li iradatihi tunduk terhadap keinginannya. Fajami'u nawasil makhluqati biyadi, semua ubun-ubun makhluk di tangannya. La yataharraku minha mutaharrikun, tidak bergerak darinya sesuatu pun yang bergerak. Wa la yatasarrafu illa bihaulihi wa quwwatihi wa idnihi, dan tidak bertingkah laku, tidak berlaku kecuali dengan daya dan kekuatan dan izinnya semata. Famasya Allahu kana wa malam yasha lam yakun, apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wala haula wala quwwata illa bih, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Famin quwwatihi, maka di antara kekuatannya, waqtidarihi, dan kekuasaannya, kemampuannya, annahu khalaqas samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, fi sittati ayyamin, dalam 6 masa, wa nahu khalaqal khalqa, dan Allah menciptakan makhluk semuanya, tsumma yumituhum, kemudian mematikan mereka, tsumma yuhyihim, kemudian menghidupkan mereka, tsumma ilaihi yurja'un, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Dan Allah mampu melakukan semua itu sendirian. Allah Al-Qadir. Ma khalaqakum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Tidaklah penciptaan kalian dan kebangkitan kalian kecuali seperti jiwa yang hanya satu. Jadi gampang sekali. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu, dialah Allah yang memulai penciptaan kemudian mengulangi kebangkitan. Wa huwa ahwanu alaihi, dan mengulangi itu lebih gampang daripada memulai. Wa min athari qudratihi, di antara pengaruh dari kekuasaan atau kemampuan Allah, annaka tara al-ardha hamidatan, kamu melihat bumi terhampar, faida anzal, bumi kering ya, bumi yang kering, faida anzala alaihil ma, dan apabila turun kepadanya air dari awan, ihtazzat, maka bergeraklah bumi, warobat, dan tumbuh, dan wa ambadat, dan menumbuhkan min kulli zaujin bahij, dari setiap tanaman yang berpasangan dan indah. Wa min athari qudratihi, di antara pengaruh dari kekuasaan Allah, kemampuan Allah, ma awqa'ahu bil umam, apa yang Allah timpakan kepada umat-umat al-mukadzibin, yang mendustakan para rasul, wal kufarid dzalimin, dan orang-orang kafir yang zalim, min anwa'il uqubati, Allah timpakan kepada mereka berbagai macam hukuman-hukuman, wa hululil mathulati, dan turunnya atau menimpanya berbagai bencana. Wa annahu lam yughni anhum kaiduhum, tidak mencukupi mereka tipu muslihat mereka dan makar mereka, konspirasi mereka dari adab Allah. Wala amwaluhum, tidak pula harta mereka, wala junuduhum, tentara mereka, wala husunuhum, benteng mereka, semuanya tidak bisa mencukupi dari adab Allah. Min syai'in, sedikit pun. Lamma jaa amru rabbik, ketika datang perintah Rabb kamu untuk mengadab mereka, tidak ada yang bisa mengelak, tidak ada yang bisa menepis adab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zaduhum ghaira tadbib, maka itu tidak menambahi mereka kecuali kesesatan. Wa khususan fi hadhil awqat, khususnya di waktu-waktu ini, fa inna hadhil quwah, sungguhnya kekuatan al-hailah yang mencengangkan ini, wal mukhtaraatil bahirah, dan penemuan-penemuan yang hebat, allati wasalat ilaiha maqdiratu hadil umam,
yang sampai kepadanya kemampuan umat ini, ya min aqdarillah, maka semua itu dari kekuasaan atau kemampuan Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang bisa menemukan teknologi canggih-canggih itu semuanya dari kemampuan Allah Ta'ala. Allah memberikan kemampuan kepada mereka, min iqdarillahi lahum, Allah memberikan kemampuan kepada mereka, wa ta'limihim, dan Allah mengajari mereka, lahum ta'limihi lahum, pengajaran Allah terhadap mereka, malam yakunu ya'lamuna, yang sebelumnya mereka tidak tahu sama sekali. Makanya disebut penemu, baru menemukan, ya sebelumnya enggak ketemu. Famin ayatillah, maka diantara tanda-tanda Allah, annakuwahum, bahwa kekuatan mereka, wa kudarahum, dan kudarahum, kemampuan mereka, mukhtara'atihim, dan penemuan mereka, lam tughni anhum syai'an, semua itu tidak bisa mencukupi mereka sedikit pun, fi saddi ma asabahum, untuk menolak apa yang menimpa mereka dari nakabat, ya musibah, bencana, uqubat wal muhlikah, perkara-perkara yang membinasakan mereka, bencana alam tidak bisa mereka tanggulangi. Ma'badli jiddihim wajtihadihim, meskipun mereka mengerahkan seluruh kesungguhan dan kesanggupannya, fi tawakki dzalik, untuk membentengi diri dari hal itu, akan tetapi Allah memerintahkan, amrullahi ghalib, akan tetapi perkara Allah itu mengalahkan. Ya, ini izzatul ghalabah namanya, keperkasaan mengalahkan. Ya, perkara Allah menang, mengalahkan. Wa qudratuhu tanfad, dan kemampuan Allah juga terlaksana. Laha anasir al-alam al-ulwi was-sufli, ya, yang padanya, pada kemampuan Allah itu terdapat unsur-unsur alam atas dan alam bawah. Berikutnya, wa min tamami izzatihi, dan diantara kesempurnaan keperkasaan Allah dan kekuasaannya, wa syumulihima, dan pencakupan dari keduanya, izzah dan kudrah ini, annahu kama annahu huwal khaliq, yaitu bahwasanya sebagaimana Allah itu adalah al-khaliq lil ibadi, Allah pencipta seluruh hamba, fahuwa khaliqu amalihim, maka Allah juga menciptakan amal-amal mereka, wa ta'atihim, dan ketaatan-ketaatan mereka, wa ma'asihim, dan maksiat-maksiat mereka. Wahya aidan af'aluhum, dan dia juga disebut perbuatan mereka, fahiya tudafu ilallah, maka dia disandarkan kepada Allah, khalqan wa takdiran, sebagai pencipta dan yang mentakdirkan, wa tudafu ilaihim, dan disandarkan kepada makhluk, fi'lan wa mubasyaratan, karena makhluk yang melakukan secara langsung, alal haqiqah, secara hakiki. Wala munafata bainal amrayni, dan tidak ada pertentangan antara dua perkara ini. Fa innallaha khaliqu qudratihim wa iradatihim, karena Allah lah yang menciptakan kemampuan dan kehendak mereka. Wa khaliqus sabab at-tam khaliqun lil musabbib, pencipta sebab yang sempurna, dia hakikatnya adalah pencipta yang diakibatkannya. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Jadi perbuatan kita semuanya makhluk Allah Ta'ala. Wa min athari qudratihi, dan diantara pengaruh kemampuannya, ma dzakarahu fi kitabihi min nusratil awliya'i, apa yang Allah sebutkan di dalam kitabnya berupa pertolongannya terhadap wali-walinya. Ini juga menunjukkan kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Ala qillati adadihim wa udadihim, padahal mereka kaum mukminin yang bertempur ini sangat minim dengan jumlah dan juga perbekalan mereka. Ala adaihim, melawan musuh-musuh mereka, alladzina faquhum, atas musuh-musuh mereka yang mereka mengungguli mereka, bikasratil adad, dengan jumlahnya
pasukan dan uddah perbekalan. Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak kelompok yang kecil, ghalabat fi'atan katsiratan, mengalahkan kelompok besar. Ya, karena apa? Pertolongan Allah taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jadi kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar, tapi semua itu apa? Biidznillah, dengan izin Allah. Berikutnya, wa min athari qudratihi, dan diantara pengaruh dari kekuasaannya, kemampuannya dan rahmatnya, mayuhdithuhu li ahli nar, apa yang Allah buat untuk penduduk neraka, wa ahlil jannati, dan juga penduduk surga, min anwa'il iqabi, dari berbagai macam hukuman, wa asnafin na'imi, dan berbagai macam kenikmatan, al-mustamir, yang terus berkelanjutan, al-katsir, yang banyak, al-mutatabi, berangsur-angsur atau silih berganti, terus menerus, alladzi la yanqati'u wa la yatanaha, yang tidak putus dan tidak habis. Fa bi qudratihi aujadal mawjudat, maka dengan kekuasaan Allah, kemampuannya, Allah mengadakan semua yang wujud, semua yang ada. Wa bi qudratihi, dan dengan kekuasaannya, kemampuannya, dabbaraha, Allah mengatur seluruh yang ada, makhluk semua diatur. Enggak cuma diciptakan, tapi Allah juga mengatur semuanya. Wa bi qudratihi sawwaha wa ahkamaha, dan dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, sawwaha, Allah menyamakannya, menyamakan yang ada itu maujudat. Sawwaha wa ahkamaha, dan menghukuminya, wa bi qudratihi yuhyi wa yumit, maka dengan kemampuan Allah, Allah menghidupkan dan mematikan. Wa yab'atsul ibada lil jaza, kemudian Allah membangkitkan semua hamba untuk dibalas. Wa yujazil muhsin bi ihsani, Allah membalas orang yang berbuat ihsan dengan ihsannya. Wal musi bi isaatihi, dan yang buruk dengan keburukannya. Wa bi qudratihi yuqallibul qulub, dengan kemampuannya Allah Ta'ala membolak-balikan hati manusia, wa yusrifuha ala ma yasha, dan Allah arahkan kepada apa yang Allah kehendaki, ala ma syaa yasha'ul ladzi, yang dimana alladzi idza arada syai'an an yaqula lahu, yaitu yang mengatakan apabila menginginkan sesuatu maka tinggal mengatakan kun fayakunu. Dengan mengatakan kun maka jadilah dia. Allah berfirman, ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, dimanapun kalian berada Allah akan mendatangkan kalian semuanya. Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah terhadap segala sesuatu maha mampu. Jadi dimanapun kalian berada, entah mati ditelan ikan atau kebakar atau apa, semua akan didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kekuasaan dan kemampuan Allah azza wa jalla, tidak mampu dilakukan oleh siapapun kecuali Allah. Kemudian Al-Ghani, nama Allah berikutnya adalah Al-Ghani. Secara gampangnya sering diartikan yang maha kaya. Tapi kadang orang mengira kaya itu banyak duit. Ya, Allah bukan masalah banyak duit. Semua langit bumi seisinya milik Allah. Tapi maha kaya bukan berarti banyak harta, tapi maha kaya artinya apa? Tidak butuh apa-apa, tidak butuh siapa-siapa. Makanya kekayaan sejati kata Nabi bukan banyaknya harta benda, tapi kekayaan adalah kekayaan hati.
Hati yang sudah tidak butuh, tidak menginginkan apapun dari dunia, itulah hati yang paling kaya. Allah Ta'ala berfirman, in wa annahu huwa aghna wa aqna, dan bahwasanya dialah Allah yang maha mencukupi dan maha membuat orang itu akna itu pas ya, sesuai kebutuhan. Agna itu tidak hanya mencukupi, memberi kekayaan, wa akna itu memberi kecukupan. Jadi tidak ada Allah memberikan kemiskinan, nggak ada. Adanya kecukupan dan kekayaan. Sebenarnya kalau orang itu mau dicukup-cukupin cukup, tapi karena gaya hidup yang lebih tinggi daripada kemampuan, akhirnya nggak cukup. Ya, bukan nggak cukup dari Allahnya, tapi dari makhluknya yang selalu kurang, sehingga nggak cukup. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang sangat fakir kepada Allah. Semua manusia begitu sama. Fakir itu artinya butuh. Jadi kalian ini adalah orang-orang yang sangat butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan sementara Allah maha kaya, maha terpuji. Fahuwa ta'ala al-ghani, maka Allah yang maha kaya, alladzi lahu al-ghina at-tam, yang milik Allah lah kekayaan yang sempurna, al-mutlaq yang tanpa batas, min kulli wujuh, dari segala sisi. Allah itu maha kaya, maha tidak butuh apapun. Li kamalihi wa kamali sifati, karena kesempurnaan zatnya dan kesempurnaan sifatnya. Allati la yatatarraku ilaiha naqsun, yang tidak datang kepadanya kekurangan. Biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Wala yumkinu an yakuna illa ghaniyan, dan tidak mungkin kan an yakuna illa ghaniyan. Wala yumkinu an yakuna, dan tidak mungkin, tidak ada kecuali orang kaya. Fa inna ghinahu min lawazimi dzatihi, karena kekayaannya adalah diantara konsekuensi dari min lawazimi dzatihi, konsekuensi dari zatnya. Kama la yakunu illa muhsinan, sebagaimana tidak menjadi kecuali berbuat ihsan, jawadan, dermawan, barron, baik, rahiman, penyayang, kariman, mulia. Wal makhluqat bi asriha, dan makhluk semuanya tastagni anhu fi halin min ahwaliha. Jadi makhluk semuanya tidak bisa mencukupkan diri dari Allah dalam keadaan apapun dari keadaan-keadaannya. Fahiya muftakirah, maka makhluk semuanya itu butuh ilaihi, kepada Allah, fi ijadiha, dalam mengadakannya. Jadi dalam pengadaan kita butuh pada Allah, kita nggak bisa mengadakan diri kita sendiri. Wa fi baqaiha, kemudian juga dalam kekekalannya, kita tidak eksis, kita tidak bertahan kecuali ditahan oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Wa fi kulli ma tahtajuhu aw tattaru ilaihi, dan juga makhluk itu butuh kepada apa yang dibutuhkan, atau hajat atau ittiror, ya, terpaksa kepadanya dari berbagai karunia. Wa min si'ati ghinahu, dan diantara keluasan kekayaannya, anna khazaina samawat, bahwa perbendaharaan langit dan bumi semuanya, warahmah biyadih, dan kasih sayang di tangannya, wa najudahu ala khalqihi mutawasilah, dan bahwasanya kedermawanan Allah terhadap makhluknya saling bersambung, tidak putus.
dalam fi jami'il lahadati wal awqati, dalam semua detik-detik dan waktu-waktu. Wa anna yadahu sahaul laili wan nahar, tangan Allah itu dermawan malam dan siang. Wa khairuhu 'alal khalqi midrar, dan kebaikan Allah terhadap makhluk itu berkesinambungan. Wa min kamali ghinahu, di antara kesempurnaan kecukupan Allah, kekayaan Allah dan kemuliaannya, annahu ya'muru ibadahu bi du'aihi, Allah merintahkan hambanya untuk berdoa kepadanya, wa ya'iduhum bi ijabati da'watihim, dan Allah menjanjikan untuk mereka pengkabulan doa-doa mereka, wa is'afihim bi jami'i muradatihim, dan juga wa is'afihim bi jami' muradatihim, dan Allah memberi seluruh apa yang diinginkan mereka. Wa yu'tihim min fadlihi ma sa'aluhu, dan mendatangkan pada mereka dari keutamaannya, dari karunia-Nya apa yang mereka minta. Wa ma lam yas'aluhu, dan apa yang mereka tidak minta, jadi diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua diberi, yang diminta maupun gak dipinta diberikan oleh Allah. Wa min kamali ghinahu, dan diantara kesempurnaan kekayaan Allah, annahu law ijtama'a awalul khalq, yaitu seandainya berkumpul seluruh makhluk dari awal sampai akhir di satu tempat, kemudian mereka meminta kepada Allah semuanya satu-satu minta, fa'ata kullan minhum, maka Allah berikan masing-masing dari mereka masa'alahu, apa yang dia minta. Wa ma balaghat amanihi, dan apa yang dicapai oleh impiannya. Man naqasa min mulkihi mithqalu dzarratin, maka tidak mengurangi dari kerajaannya walaupun sebesar dzarrah. Kemudian di antara kesempurnaan kekayaan dan keluasan Allah Ta'ala, keluasan pemberiannya, ma yabsutuhu ala ahli dari karomatih, adalah apa yang dijabarkan kepada penduduk negeri kemuliaannya, minan na'im wal ladzat al mutatabi'at, berupa kenikmatan, kelezatan yang terus menerus, wal khairat al mutawasilat, kebaikan yang bersambung, mimma la ainun ra'at, dari apa-apa yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak terbetik pada hati manusia. Wa min kamali ghinahu, dan diantara kesempurnaan kekayaannya, anahu lam yattakhid sahibah, Allah tidak mengambil istri, tidak butuh istri, wala walada, dan tidak butuh anak, wala syarikan fil mulki, tidak ada sekutu pada kerajaannya, wala waliyan minad dulli, dan tidak juga wali penolong dari kehinaan. Fahuwal ghani, maka Allah lah maha kaya, alladzi kamula bi nu'utihi, yang sempurna dengan sifat-sifatnya, jadi Allah tidak mengambil istri, tidak juga anak, tidak juga sekutu dalam kerajaannya. Wala waliyan minadulli, tidak juga wali dari kehinaan. Maksudnya Allah tidak butuh wali karena hina, karena butuh gitu. Allah punya wali-wali tapi bukan karena Allah butuh. Fahuwal ghaniyyu, maka Allah maha kaya, alladzi kamula binu'utihi, yang sempurna dengan sifat-sifatnya dan ausafihi, karakter-karakternya.
Al-mughni li jami' makhluqatihi, yang mencukupi dia dari seluruh makhluk semuanya. Wa khulasatu ringkasannya anallaha al-ghani, bahwasanya Allah itu maha kaya, alladzi lahu al-ghinat tam, yang bagi Allah lah kekayaan sempurna, al-mutlaq, yang sempurna tanpa batas, min kulli al-wujuhi, dari setiap wajah, wa huwal ghani wa huwal mughni jami'i khalqihi, dan dia yang mencukupi seluruh makhluknya. Punya aman, diberi kekayaan secara umum. Wal mughni li khawas, dan Allah menjadi pemberi kekayaan bagi yang khusus-khusus dari makhluknya, makhluk yang spesial, yang dekat dengan Allah Ta'ala. Bima afadha ala qulubihim, karena apa yang terlimpah dalam hati-hati mereka berupa makrifat robbaniyah, ya, mengenal Allah Azza wa Jalla. Wa haqaiqul imaniyah, dan juga hakikat-hakikat keimanan. Kemudian nama Allah berikutnya Al-Hakim. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadi, Allah maha kuasa di atas seluruh hambanya. Wa huwal hakimul khabir, Allah maha bijaksana, maha mengetahui yang kecil. Dialah Allah Al-Hakim, al-mausufu bikamalil hikmah wa bikamalil hukum. Jadi Al-Hakim ini artinya apa? Allah memiliki sifat sempurna hikmahnya dan sempurna hukumnya. Jadi Al-Hakim itu bisa diambil dari kata Al-Hukum atau diambil dari kata Al-Hikmah. Sempurna hukumnya diantara makhluk-makhluknya. Fal hakimu huwa wasi'ul ilm, hakim adalah yang luas ilmunya, wa tila'i ala mabadi'il umuri wa awaqibiha, dan bisa menelaah melihat berbagai urusan dan akibat-akibatnya, permulaan urusan dan akibatnya. Wasi'ul hamd, luas pujiannya. Tamul qudra, sempurna kekuasaannya. Wazirur rahmah, deras rahmatnya. Fahuwa alladhi yad'ul asya, maka dialah Allah yang telah meletakkan segala perkara mawadi'aha, pada tempatnya, itulah Al-Hakim. Wa yunazziluha manazilaha ala'iqa biha fi khalqihi wa amrihi, kemudian menempatkannya pada tempat yang layak baginya pada penciptaannya dan perintahnya. Fala yatawajjahu ilaihi su'al, maka tidak diarahkan kepadanya pertanyaan. Wala yakdahu fi hikmatihi maqal, dan tidak cacat dalam hikmahnya dengan perkataan. Kemudian wa hikmatuhu naw'an, dan hikmah Allah itu ada dua macam. Yang pertama al-hikmah fi khalqihi, hikmah pada makhluknya. Fa innahu khalaqal khalqa bil haqq, sungguhnya Allah menciptakan makhluk dengan hak, dengan benar. Wa mustamila alal haqq, dan mengandung kebenaran. Menciptakan makhluk dengan kebenaran dan kehidupannya mengandung kebenaran. Wa kana ghayatuhu al-mafqud bihil haqq, dan adalah tujuannya adalah kehilangan harta ini. Wa kana ghayatuhu wal maqsud bihi al-haqq, tujuannya bukan kayanya, salah. Dan sungguhnya tujuannya dan maksudnya adalah kebenaran. Khalaqal makhluqati kullahum, Allah menciptakan makhluk semuanya, kullaha bi ahsani nidhami, dengan sebaik-baik pengaturan, pengelolaan. Wa rattabaha akmala tartib, dan Allah susun dengan susunan yang sempurna. Wa
dan Allah memberikan setiap makhluk ciptaannya yang sesuai dengannya. Wala taqulla juz'in min ajza'il makhluqati, bahkan memberikan bagian dari bagian-bagian makhluk. Wa kullu adwin min a'dha'il makhluqat min a'dha'il hayawanat, dan semua anggota badan dari anggota badan hewan, khilqatuhu wa hayyatuhu, khalaqathu wa hayyathu. Jadi Allah mereka diciptakan oleh Allah dan disiapkan. Fala yara ahadun fi khalqihi khalalan. Allah tidak seorang tidak bisa melihat pada ciptaan Allah adanya ketimpangan atau kekurangan. Wala naqsan, tidak juga pengurangan. Wala futuran, tidak ada kelemahan. Falau istama'at uqulu al-khalqi, seandainya bersatu akal-akal makhluk semuanya dari awal sampai akhir, liyaftarihu mithlal khalq, liyaftarihu, agar melakukan seperti penciptaan Ar-Rahman, au ma yuqaribu ma auda'ahu, atau yang mendekati apa yang disiapkan, disimpan fil kainati, pada makhluk-makhluk, minal husn wal intidom, berupa keindahan dan kerapian, wal itqan lam yakdiru, dan kemapanan yang mereka tidak mampu. Wa anna lahumul qudra, bagaimana mereka punya kemampuan, ala syai'in, atas sesuatu, min dalika, dari hal itu, wa hasba al-uqala, dan sesuai dengan akal orang-orang yang berakal, al-hukama, ahli bijak. Minhum an ya'rifu katsiran min hukmihi, di antara mereka ingin mengetahui kebanyakan dari hukum Allah Ta'ala, wa yutli'u ala ba'di ma fiha, dan menelaah sebagian apa yang ada padanya, wal husni wal itqani, dan kebagusan serta kekokohan. Wa hada amrun ma'lumun qat'an, ini adalah perkara yang diketahui secara pasti, bima ya'lamu min adamatihi, bima yu'lamu min adamatihi, dengan apa yang diketahui dari keagungannya, wa kamali sifatihi, dan kesempurnaan sifatnya, tatabba'a hukmuhu, wa kamalu sifati wa tatabi'u hukmihi fil khalqi wal amri, jadi mengikuti hukumnya dalam penciptaan maupun perintah. Wa qad tahadda ibadahu, Allah menantang hamba-hambanya dan memerintahkan mereka untuk melihat, wa yukarriru an-nadhar, dan bahkan suruh mengulang-ulang pandangan, wa ta'ammal hal yajiduna, dan memperhatikan apakah mereka mendapati pada ciptaan Allah ada ketimpangan dan kekurangan. Wa naula budda an tarji'al absar, dan bahasanya tidak bisa tidak untuk kembali pandangan-pandangan, wa qalilatun ajizatun anil intiqadi ala syai'in min makhluqatihi. Jadi pasti akan tidak mampu, ajiza, lemah dari mengkritik atas sesuatu dari makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Kemudian macam yang kedua, hikmah yang kedua adalah al-hikmah fi syar'ihi wa amrihi, hikmah dalam syariatnya dan perintahnya. Kalau tadi dalam makhluknya, ya, ini perintah dan syariatnya. Fa inna ta'ala syara'a syara'i, Allah telah mensyariatkan beberapa syariat, wa anzalal kutub, dan menurunkan kitab-kitab, wa arsala rusul, dan mengutus rasul-rasul, liyu'arifahu, untuk mengenalkan Allah, al-ibadah wa ya'buduhu, ya, terhadap al-ibad. Wa arsala rusul liyu'inahu, mengirim utusan
untuk liya'rifahu untuk mengenalkannya, al-ibad wa ya'buduhu, mengenalkan Allah kepada hamba-hamba dan akhirnya mereka beribadah kepadanya. Fa ayyu hikmatin ajallu min hada, hikmah apa yang lebih agung daripada seperti ini? Wa ayyu fadlin wa karamin a'dham min hada, dan keutamaan serta kedermawanan apa yang lebih besar daripada ini? Fa innal ma'rifah, sesungguhnya ma'rifatahu, mengenal Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya, dan mengikhlaskan amal baginya semata, wa syukruhu wa thana, maka syukurnya dan pujiannya alaihi, atasnya, afdalat ta'ati, atau ya adalah seutama-utama pemberian dari Allah bagi hamba-hambanya secara mutlak, wa ajalul fadail, dan keutamaan yang paling mulia, liman yamunnallah alaihi biha, yaitu orang yang diberi anugerah oleh Allah atasnya dengannya. Wa akmalu sa'adatin wa sururin, dan kebahagiaan yang paling sempurna dan kesenangan bagi hati dan ruh, kama annaha hiya sabab al-wahid, sebagaimana dia adalah sebab satu-satunya, lil usul ila sa'adati, untuk sampai kepada kebahagiaan abadiyah, wa ni'ma ad-daim, wa na'imid daim, ya, lil usul ila sa'adah, untuk sampai kepada kebahagiaan abadi dan kenikmatan yang tidak putus. Falau lam yakun fi amrihi wa syar'ihi, kalau tidak ada dalam perintahnya dan syariatnya, illa hadil hikmah, kecuali hikmah ini yang agung, allati hiya aslul khairat, yang dia merupakan pokok dari segala kebaikan, wa akmalal ladzat, dan kelezatan paling sempurna, wali ajliha khuliqatil khaliqa, maka karena itulah Allah ciptakan makhluk, wa huwal jaza, dan dia adalah wa haqqul jaza, dan juga hak balasan, khuliqatil jannah wan nar, Allah ciptakan surga dan neraka, lakanat kafiyah syafiyah, niscaya itu cukup. Kemudian hada wa qad istamala, ini dan sungguh telah mencakup syar'uhu wa dinuhu, syariatnya dan agamanya, ala kulli khair, atas setiap kebaikan, fa akhbaruhu tamla'u al-qulub, maka berita-beritanya memenuhi hati-hati manusia dengan ilmu dan keyakinan dan keimanan, wa qaidus sahihah, dan akidah-akidah yang benar, akidah, wa tastaqimu biha, dan istiqomah dengannya, al-qulub, hati-hati, yazulu al-inhirafiha, dan hilang penyimpangannya, wa tathmuru kulla khalqi, dan setiap makhluk membuahkan jamilun wa amalu salihun wa hudan wa rusyd. Wa awamiruhu, dan perintah-perintahnya, wa nawahihi, dan larangan-larangannya, muhtawiyah ala ghayatil hikmah, mengandung puncak hikmah, wassalah, dan kesolehan, wal islahi lid-dini wad dunya, dan perbaikan agama dan dunia, fa inna la ya'muru illa bima maslahatu khalisah, sungguhnya Allah tidak memerintahkan kecuali dengan apa yang kemaslahatannya itu murni, al-rajiha, atau lebih kuat daripada mudaratnya, wala yanha illa amma madarratu khalisa ar-rajiha, dan Allah juga tidak melarang sesuatu yang bermanfaat kecuali apa? Mudaratnya lebih besar, atau mudarat murni bahkan enggak ada manfaatnya sama sekali. Wa min hikmati syara', dan di antara hikmah syariat al-islami, annahu kama annahu huwal ghayah li
bahasanya sebagaimana Allah itu adalah ghaya, tujuan li salahil qulubi, untuk kebaikan hati dan akhlak dan amal semuanya, dan keistiqomahan di atas siratal mustaqim, fawal ghaya li salahid dunya, maka itu adalah juga tujuan atau puncak dari kesolehan dunia. Fala taslu umurud dunya, maka tidak baik perkara-perkara dunia solahan hakikian, dengan kebaikan yang hakiki, ila biddinil haq, kecuali dengan mengikuti agama yang benar, alladzi jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hada musyahadun mahsusun, ini suatu yang bisa disaksikan dan dirasakan, likulli akil, bagi setiap yang berakal. Fa inna ummatahu, sungguhnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma kanu qaimina bihadzal din, ketika mereka menegakkan fa inna ummata Muhammad lamma kanu qaimina, umat Muhammad ketika mereka menegakkan bihadzal din, ya, agama ini, usuluhu wa furuhu, cabang maupun pokoknya, wa jami'u ma yahdi wa yursidu ilaihi, semua yang memberi hidayah dan pengarahan padanya, kanat ahwaluhum fi ghayatil istiqamah, maka keadaan mereka pada puncak keistiqomahan, wasolah dan kesolehan. Walaman harafu anhu, ketika mereka berpaling darinya, wa taraku katsiran min hadhihi man hadahu, dan meninggalkan kebanyakan orang yang diberi hidayah, walam yastarshidu bi ta'alimihi al-aliyah, dan tidak membimbing untuk pengajarannya yang tinggi. In harafat dunyahum, berpalinglah dunia mereka, kama in harafa dinuhum, sebagaimana menyimpang agama mereka. Wa kadzalika andur ila al-umam al-ukhra, demikian juga lihatlah kepada umat-umat yang lain, allati balaghat fil quwwah, yang kekuatannya mencapai tingkat paling tinggi, ya, wal hadarah wal madaniyah mablaghana ilan, kemajuan teknologi dan juga perkotaannya juga mencapai tingkatan yang sangat mencengangkan. Walakin, akan tetapi, lamma kanat khalisah, ketika itu semuanya murni, min ruhid din, dari roh agama, walakin lamma kana khaliyah min ruhiddin, akan tetapi ketika dia kosong dari ruh agama, wa rahmatihi wa adlihi, kasih sayang Allah dan keadilannya, kana dararuha a'dham, maka bahayanya lebih besar, min naf'iha, dari manfaatnya, wa syarru akbaru min khairiha, keburukannya lebih besar daripada kebaikannya, wa ajaza ulama'uha, dan ulamanya lemah, wa hukama'uha, dan para hakimnya, wa sasatiha, dan layarnya, ala an tala fi syurur, dari tertimpa keburukan, annasyi'ah anha, yang muncul darinya, walan yakdiru ala dzalika ma qadaru, mereka tidak akan mampu berdasarkan apa yang mereka mampu, ala halihim, dalam keadaannya. Walihada, oleh karena itu, karena min hikmati, di antara hikmah Allah Ta'ala, anna ma ja'a bi Muhammad, bahwa apa yang didatangkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa agama, Al-Qur'an, wal Qur'anul akbarul barahin, adalah bukti yang paling besar atas kejujuran beliau dan kejujuran apa yang dibawa beliau. Akan tetapi lakin likaunihi muhakkaman kamilan, karena dia dihukumi sempurna, la yasulu illa bihi, tidak dihasilkan kecuali dengannya. Wabil jumlah, secara total, fal hakim muta'alliqat
muta'alliqatuhu al-makhluqat wasyara'i. Bahasanya hakim itu berkaitan dengan makhluk-makhluk dan juga keburukan-keburukan. Wa kulluha fi ghayatil ihkam, keduanya dalam puncak kekokohan. Fahuwal hakim, maka dialah Allah yang maha bijaksana fi ahkamihi al-qadariyah, baik dalam hukumnya qadari au ahkamuhu asyariyah, atau hukum-hukum syar'i, dan hukum jazaiyah, hukum balasan. Maka semuanya adalah dengan hikmah Allah Ta'ala. Wal farq baina ahkamil qudrah wa ahkamis syara', perbedaan antara hukum qadari dan hukum syar'i adalah anna al-qadr al-muta'alliq biha aujadahu wa kawwinhu wa qaddirhu. Annal qadam, bahasanya orang yang duluan, anal qadar, bahwasanya kadar yang muta'alliq, yang berkaitan dengan apa yang diwujudkan dan disusun serta ditakdirkan. Wa annahu ma syaa kana, dan bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Wa ahkamu syara' muta'alliqa bima syara'ah, dan hukum-hukum syariat berkaitan dengan apa yang dia syariatkan. Wal abdu al-marbub, dan hamba yang dikuasai oleh Allah, diatur oleh Allah, la yakhlu minhuma, tidak kosong dari keduanya atau dari salah satunya. Faman fa'ala minhum ma yuhibbuhu, siapa yang melakukan di antara mereka apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, faqad istama'a fil hukmani, maka berkumpul padanya dua hukum. Wa man fa'ala ma yudadu dzalika, dan siapa yang melakukan lawan dari hal itu, faqad wajada fihi al-hukm al-qadari, maka di situ terdapat hukum qadari. Fa inna ma fa'alahu, karena apa yang dia lakukan, dia ucapkan, waqi'un bi qada'illahi, terjadi dengan ketetapan Allah dan kemampuannya. Walam yujad fil hukm syar'i, dan tidak terdapat dalam hukum syar'i likauniha tarku ma yuhibbuhullah wa yarda, karena dia telah meninggalkan apa yang dicintai Allah dan diridhoinya. Fal khair wa syarr, kebaikan dan keburukan, wa ta'at, dan ketaatan, wal ma'asi, dan kemaksiatan, kulluha muta'alliqah, semuanya berkaitan dan tabi'ah, mengikuti hukum al-qadari, hukum qadari. Wa ma yuhibbuhullahu minha huwa tabi'un lil hukum asy-syar'i, apa yang Allah cintai darinya dia adalah mengikuti hukum syar'i al-muta'alliqah, yang berkaitan dengannya. Wallahu a'lam. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi